Sebelum membunuh, pria itu harus menggoyangkan tubuhnya. Hanya perlu mengayunkan lengannya seperti air. Serangannya akan menjadi lebih menakutkan daripada cambuk. Hanya dengan satu pukulan, kulit Baki terkelupas dan dagingnya robek. Tapi itu belum yang paling mematikan. Setelah pulang ke rumah, Baki ternyata keracunan. Hanya dalam beberapa hari, wajah Baki menjadi pucat pasi. Kozue buru-buru membuka baju Baki. Otot-ototnya yang dulu kekar kini menjadi kurus kering. Seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Kita harus ke rumah sakit. Kabar keracunan Baki dengan cepat tersebar di seluruh dunia pertarungan bawah tanah. Di rumah sakit, Baki terbaring lemah di ranjang. Bahkan dokter Kureha pun tidak berdaya. Dia meminta Kozue untuk bersiap-siap. Baki masih hidup sampai sekarang adalah sebuah keajaiban. Pukulan Yanagi Ryuko tidak hanya merobek kulit Baki, tetapi juga menyuntikkan banyak racun ke dalam tubuh Baki. Sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa untuk Baki. Tapi tak disangka, keesokan harinya Baki kabur dari rumah sakit bersama pacarnya Kozue. Dia menemui teman lamanya, Ando. Begitu bertemu, Ando langsung melihat kelainan pada tubuh Baki. Dia meminta Baki untuk membuka bajunya. Melihat tubuh Baki yang terkikis racun, Ando berbalik dan mengambil 2 botol ramuan dari rak. Lalu dia menuangkan semua obat ke dalam mangkuk dan mulai mengaduknya. Dalam waktu kurang dari 2,5 menit, semangkuk sup obat yang menyegarkan telah dibuat. Baki mengambil mangkuk obat dan meminumnya sekaligus. Meskipun ramuan tersebut tidak dapat menghilangkan racun di tubuh Baki, tetapi itu membuat kondisi mentalnya jauh lebih baik. Di saat-saat terakhir hidupnya, Baki hanya ingin menghabiskan waktu bersama orang yang dicintainya. Namun, saat Baki mengira dirinya tidak dapat diselamatkan, Retsu Kaiyo datang menemuinya. Melihat teman lamanya datang mengunjunginya, Baki hendak memeluk Retsu, tapi sedetik kemudian, Retsu Kaiyo langsung meninju. Baki pingsan total. Saat semua orang kebingungan, sebuah helikopter dari Tiongkok mendarat di pegunungan. Untuk menyelamatkan Baki, Retsu Kaiyo memutuskan untuk membawanya ke Tiongkok. Lain kali kalau takut nonton, bisa peluk pacar. Setelah terbang selama 2,5 jam, mereka akhirnya tiba di kuil Bailin di Tiongkok saat senja. Saat Baki membuka matanya, dia berada di lingkungan yang sama sekali asing. Di sisi lain, Retsu Kaiyo memohon kepada gurunya untuk memberi Baki kesempatan mengikuti turnamen Raitai. Kepala biara awalnya ingin menolak, tetapi setelah mendengar dari Retsu Kaiyo bahwa pemuda yang keracunan ini pernah mengalahkan murid kesayangannya, kepala biara membuat pengecualian dan memberi Baki kesempatan. Tapi ada satu syarat, Baki harus mengalahkan Zhang Kaiyo. Zhang Kaiyo adalah seorang Kaiyo Shinsu yang bisa membentuk batu menjadi bola hanya dengan tangannya. Hari pertandingan pun tiba. Melihat Baki yang kurus kering di hadapannya, Zhang Haiwang merasa terhina. Namun, saat dia berpikir bagaimana cara mengalahkan Baki dalam satu serangan, Baki malah mengedipkan mata pada pacarnya di tribun penonton. Melihat itu, Zhang Haiwang langsung marah besar. Pertandingan baru saja dimulai. Zhang Haiwang melangkah lebar menyerang Baki. Tanpa diduga, Baki malah membuka lebar kedua tangannya, seolah-olah tidak menganggapnya serius. Melihat itu, Zhang Haiwang langsung melancarkan pukulan bengkuan. Tapi yang kena hanyalah bayangan Baki. Sedetik kemudian, Baki tiba-tiba membuka lebar kedua tangannya dan memeluk pinggang Zhang Haiwang. Meskipun Zhang Haiwang terus menyerang, Baki tetap bergeming. Kemudian Baki menurunkan Zhang Haiwang, tapi dia tidak menyerah dan kembali melancarkan tendangan cambuk yang ganas. Namun, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Baki bahkan tidak perlu bergerak untuk mengendalikan Zhang Haiwang. Kekalahan bertubi-tubi membuat Zhang Haiwang menundukkan kepalanya karena malu dan mengakui kekalahannya. Dengan demikian, Baki berhasil mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti turnamen. Tapi Kozue tidak mengerti mengapa Baki yang hampir mati masih diizinkan mengikuti pertandingan sekejam itu. Tapi Retsu Kaiyo memberitahunya bahwa ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Baki. Ini adalah turnamen besar Seeking yang diadakan sekali seabad. Para Seeking dari seluruh dunia akan berpartisipasi, dan hanya pemenang terakhir yang akan mendapatkan gelar si Emperor terkuat. Saat Baki ragu-ragu, Retsu Kaiyo memberitahunya bahwa Yujiro Hanma juga akan berpartisipasi. Antar aku ke kuil Jiblin. Baik, mendengar ayahnya akan datang, Baki langsung bersemangat. Tapi tubuhnya yang tergerogoti racun membuatnya muntah darah setiap kali memukul. Kozue tidak tahan melihatnya, tapi dia tahu Baki terlahir untuk bertarung. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa untuk Baki, yang ditunggu-tunggu semua orang. Turnamen besar Seeking yang diadakan sekali seabad akhirnya dimulai. 16 petarung tangguh dari seluruh dunia berkumpul di sini.
Akankah baki yang keracunan ini bisa menciptakan keajaiban? Sebuah benjolan racun besar muncul di kaki seorang pria. Racun itu tampaknya akan segera menyebar dan membunuhnya. Tapi tanpa pikir panjang, dia langsung menggigit kakinya sendiri. Racun itu keluar dari tubuhnya saat dia menghisapnya. Meskipun begitu, dia tetap bersikeras untuk mengikuti turnamen besar Seeking. Ternyata 2 hari yang lalu, saat bertarung melawan Ryuko Uyanagi, Baki terkena pukulan telapak tangan beracunnya. Sejumlah besar racun masuk ke tubuh Baki. Otot-ototnya yang dulunya kekar sekarang menjadi lemah tak berdaya. Sepertinya dia bisa mati kapan saja. Bahkan tabib sakti Kureha pun tidak berdaya. Namun, saat semua orang mengira Baki pasti mati, Retsukayo memutuskan untuk membawa Baki ke China. Karena disinilah turnamen besar si Emperor yang diadakan sekali seabad berlangsung. Satu-satunya cara bagi Baki untuk bertahan hidup adalah dengan membangkitkan kekuatan Hanma dalam pertarungan. Tapi sebelum pertandingan, Baki masih terus muntah darah. Setiap pukulan adalah ujian berat bagi tubuhnya. Melihat kondisi Baki seperti itu, Kozue akhirnya tak tahan lagi. Baki jelas-jelas hampir mati, tapi Retsu masih bertaruh dia bisa bangkit dalam pertarungan. Bukankah ini sama saja menyuruh Baki mati? Kozue memukuli Retsu habis-habisan, tapi tiba-tiba dihentikan oleh Baki. Lalu dia memeluk Kozue. Bagi Baki, apa yang Kozue lakukan untuknya sudah lebih dari cukup. Karena Kozue, Baki memiliki keberanian untuk terus bertarung. Tak lama, Baki tiba di arena pertandingan. Tapi melihat tubuhnya yang kurus kering, semua penonton khawatir untuknya. Dan lawan Baki kali ini adalah Kayu Zhao, yang dikenal sebagai ahli racun mematikan. Tangannya penuh dengan racun mematikan. Tapi Baki tidak takut sedikit pun. Dia langsung menyerang dengan kecepatan kilat, menendang tangan beracun Kayu Zhao dengan tendangan cambuk yang kuat. Hanya dalam sekejap, Kayu Zhao terjungkal ke tanah. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu. Detik berikutnya, punggung kaki Baki membengkak, membentuk kantung racun sebesar telur angsa, agar racun tidak masuk ke dalam tubuhnya. Baki, di depan ribuan penonton, langsung mengangkat kakinya, dan menghisap kantung racun itu. Dengan seru seperti ini, masa kamu tonton sendirian? Kalau nonton sendirian kesepian, coba cari pacar di Tinder. Banyak cewek cantik dan baik hati di Tinder. Gampang dapat pacar di sana. Lain kali nonton film horor, kamu bisa peluk pacarmu. Melihat itu, Kayu Zhao mengulurkan tangannya. Dia berencana untuk bertarung cepat dengan Baki menggunakan teknik dorong. Dia meraih pergelangan tangan Baki, mencoba menyerang secara tiba-tiba. Tapi Baki menggunakan Aikido untuk memukulnya hingga terpental. Kayu Zhao dengan cepat menyesuaikan posisinya. Tangan beracun yang menangkis serangan itu masih mengeluarkan asap putih. Saat itu, Yujiro tiba di tribun penonton. Sepertinya pertandingan akan segera berakhir. Kayu Zhao mulai mengerahkan kekuatannya. Tangan beracunnya mencambuk tubuh Baki dengan brutal. Tak lama kemudian, racun di tangan Kayu Zhao semuanya masuk ke dalam tubuh Baki. Baki memuntahkan banyak darah. Tubuhnya juga mengeluarkan asap putih. Kali ini Baki benar-benar marah. Dia dengan cepat menyerbu Kayu Zhao. Tapi di mata lawannya, Baki sudah pasti mati. Lalu Baki tersandung dan terjatuh. Dia juga memuntahkan banyak darah. Kali ini Baki benar-benar tamat. Melihat Baki terbaring tak bergerak, Kozue akhirnya tak tahan lagi. Air matanya terus menetes di wajah Baki. Ini membuat Yujiro iri. Bocah sialan itu benar-benar menemukan gadis yang baik. Tapi tiba-tiba Retsu menyadari sesuatu yang aneh. Racun di tubuh Baki perlahan menghilang. Detik berikutnya, Baki secara ajaib bangkit kembali. Baki yang telah berdiri kembali menjilat air mata di sudut mulutnya, dan menoleh ke Kozue dengan senyuman lega. Melihat itu, Kayu Zhao langsung menyerangnya. Tapi Baki dengan mudah menghindarinya. Tak disangka, Baki benar-benar pulih sepenuhnya. Retsukayo memeluk Saeko dengan semangat. Sulit dipercaya, racun Retsukayo benar-benar menyembuhkan Baki. Ternyata pada abad ke-15, Jaken, tangan beracun, menyebar dari Tiongkok ke Jepang. Ada 7 jilid yang mencatat metode pelatihan tangan beracun. Tapi yang tidak diketahui semua orang adalah 7 jilid pertama yang masuk ke Jepang hanyalah tangan Yin. Ada 5 jilid lagi, tangan yang tersisa di Tiongkok. Penggabungan Yin dan Yang adalah Jaken, tangan beracun yang sebenarnya. Racun yang disuntikkan Yanagi ke tubuh Baki adalah racun Yin. Sekarang, racun itu berfusi dengan racun yang milik Retsukayo. Itulah sebabnya racun di tubuh Baki hilang. Baki yang bangkit kembali merasa tubuhnya seringan bulu. Seolah-olah dia bisa melompat keluar bumi. Melihat ini, Retsukayo pun mulai merasa tegang. Pertempuran sesungguhnya antara keduanya baru saja dimulai. Kekuatan Baki sekarang telah meningkat pesat. Dia menangkis semua serangan Retsukayo dengan mudah. Seolah-olah semuanya sudah ia prediksi.
Melihat ini, Red Tsukayo melangkah maju dan menyerang Baki lagi. Tapi hanya dalam sekali pandang. Baki mematahkan jari Red Tsukayo. Kemudian, dengan uppercut, Baki membuat Red Tsukayo melayang di udara. Namun, saat mendarat, Baki berhenti menyerang. Tidak diragukan lagi, Baki memenangkan pertarungan ini. Di hadapan tepuk tangan meriah penonton, Baki membungkuk dalam-dalam dengan tulus. Seorang pria menendang seorang kakek tua dengan tendangan cambuk. Tapi tiba-tiba, si tua mesum itu menurunkan celana petarung Muay Thai di depan umum. Hanya dengan satu jentikan jari, kakek kurus berusia 146 tahun itu dengan mudah mengalahkan petarung Muay Thai. Setelah pertandingan, petarung Muay Thai masih menutupi kesedihannya. Berlatih keras selama beberapa dekade, dikalahkan hanya dengan satu gerakan oleh orang tua itu. Petarung Muay Thai sangat tidak terima. Dia melampiaskan kemarahannya. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Yujiro yang lewat. Lalu, dia mengejek petarung Muay Thai. Jika dia orang Jepang, kalah dengan cara yang memalukan seperti ini, dia seharusnya sudah melakukan seppuku. Mendengar ini, petarung Muay Thai menjadi sangat marah. Dia segera ingin membunuh makhluk berambut panjang di depannya untuk melampiaskan amarahnya. Dia langsung menendang dengan tendangan cambuk. Tapi sedetik kemudian, berlatihlah lagi selama 2,5 tahun. Hanya dengan satu serangan, Yujiro dengan mudah mengalahkan petarung Muay Thai. Sementara itu, Red Tsukayo menyiapkan makanan China yang lezat untuk Baki yang telah sembuh dari racun. Setelah mengucapkan terima kasih, Baki mulai melahap makanan dengan rakus. Dalam 2,5 detik, semua makanan habis. Tapi itu belum semua. Kemudian, Red Tsukayo mengeluarkan 10 liter air dan 4 kg gula buah. Dia menuangkan gula buah ke dalam air dan mengaduknya dengan tangan yang habis dipakai untuk cebok. Glikogen di hati Baki yang telah sembuh dari racun sudah habis. Air gula dapat membantu Baki memulihkan staminanya dengan cepat. Lalu, Baki mengangkat ember dan langsung meminumnya. Air gula itu diteguk Baki dengan cepat. Perut Baki menggembung seperti bola. Setelah menghabiskan 7 kg air gula, hal yang menakjubkan terjadi. Uap putih mulai keluar dari tubuh Baki. Sel-selnya beregenerasi dengan cepat. Masa kamu nonton adegan seru ini sendirian? Kalau kesepian nonton sendirian, coba cari pacar di Tinder. Banyak cewek cantik dan baik hati di Tinder. Biar nggak jomblo lagi. Lain kali kalau takut nonton, bisa peluk pacar. Beberapa saat kemudian, cahaya keemasan terpancar dari tubuh Baki. Tubuhnya telah pulih sepenuhnya, siap untuk pertandingan selanjutnya. Di arena pertandingan, pertandingan antara Dorian yang pikun dan sepupu Red Tsukayo akan segera dimulai. Tatapan tajam penuh niat membunuh terpancar dari mata keduanya. Yang Haiwang melancarkan serangan pertama. Tendangan keras mendarat di kepala Dorian, diikuti dengan kombinasi pukulan brutal. Permen di mulut Dorian sampai terlempar keluar. Dorian kehilangan semangat juangnya. Yang Haiwang marah besar. Dia merasa dihina karena harus melawan orang bodoh. Tapi tiba-tiba, Dorian menyerang balik Yang Haiwang. Yang Haiwang langsung menendang selangkangannya. Dorian sekarang memiliki kecerdasan anak usia 2,5 tahun. Dia bukan tandingan Yang Haiwang. Dia dihajar habis-habisan. Yang Haiwang menginjak wajah Dorian. Pertandingan berakhir dengan mudah. Tiba-tiba, Oliva mengambil permen yang jatuh. Dia menjilat permen itu, lalu memasukkannya ke mulut Dorian. Keajaiban terjadi. Dorian yang terjatuh bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Saat Oliva hendak pergi bersama Dorian, Yang Haiwang menghalangi jalan mereka. Dia tahu Dorian belum menunjukkan kekuatan aslinya. Dia ingin bertarung lagi, tapi Oliva yang maju. Yang Haiwang meremehkan Oliva, yang hanya berotot, tapi di hadapan kekuatan absolut, teknik tidak ada gunanya. Yang Haiwang terkejut, karena pergelangan tangannya digenggam Oliva begitu kuat hingga tak bisa dibuka. Dia menendang kepala Oliva. Oliva melepaskan genggamannya. Itu hanya pemanasan. Yang Haiwang tersulut emosi. Dia ingin bertarung lagi dengan Oliva. Mereka kembali kering. Yang Haiwang berlatih tinju Vajra sejak kecil. Tubuhnya sekeras berlian, cambukan rantai, lindasan truk, bahkan tembakan meriam. Tidak mempan. Dia menantang Oliva untuk menyerangnya. Permintaan yang aneh. Baiklah. Oliva menurutinya. Dia meletakkan tangannya di kepala Yang Haiwang, lalu menekannya dengan kuat. Yang Haiwang langsung remuk. Oliva mengangkat tangannya. Bajunya robek. Dia memamerkan tubuhnya yang sempurna. Dia pamer abis. Di sisi lain, Baki yang baru pulih langsung mencari Yujiro. Baki merasa dirinya sangat kuat. Seakan mengalahkan Yujiro semudah menghancurkan semut. Yujiro menggertakkan giginya mendengar itu. Sepertinya Baki masih menyimpan dendam atas pertarungan ayah dan anak 5 tahun lalu. Tapi,
Tidak masalah. Jika Baki berani menantangnya, berarti dia sudah siap dihajar. Enyah.